Yes. Wih, besar banget. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Sahabat cerita serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Kali ini saya berada di mobil. Ini tepatnya podcast mobil Dr. Zaril yang sudah sekian bulan absen, sekian purnama. Nah, ada seorang sahabat saya mengistilahkan sekian purnama tidak muncul-muncul ini. Dan saya harus mengatur sebagai rupa. Saya dalam perjalanan sahabat-sahabat kita dari Tobuali menuju ke rumah saya sekeluarga di Kampung Jawa. Kalau tanya rumahnya mana, ya itulah rumahnya, satu itu. Dan sahabat-sahabat kita akan membahas tentang sesuatu yang menjadi tren sekali sekarang. Bahkan sudah ada penolakan, sesuatu yang tren, sesuatu yang terkenal, yang sangat viral, tapi ditolak. Nah, mohon maaf, saya harus mengatur posisi ini naik turun. Bintang tamu kita kali ini seorang pemuda yang juga seorang pebisnis. Tadi saya dapat informasi tentang bisnis beliau yang karena yakin kepada Allah mendapat luar biasa, dan mudah-mudahan nanti jadi bahan podcast berikutnya. Kali ini spesial kita bahas tentang PKS terus menolak. PKS terus menolak kenaikan BBM. Nah, di samping kiri saya sudah hadir beliau seorang ketua PKS, ketua DPD, Dewan Pengurus Daerah PKS Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bangka. Ini pembukaannya udah panjang sekali Bang Boy. Nah, baik sahabat-sahabat kita sama-sama tahu bahwa pada tanggal 1 September yang lalu harga Pertalite tetap stabil. Dan 7 juta tiba-tiba pada tanggal 3 hari Sabtu terjadi perubahan dari jalan pulang sekalian. Perubahan harga Pertalite yang mampir ke bank di meningkat pesat dari paling sejam ke 7.000 sekian menjadi 10.000 rupiah. 7.000 sekian atau 6.000 sekian ya? Apanya? Harga Pertalite 6.800 ya? Jadi 10.000 ya? Ya, 6.450. Nah, jadi langsung saja. Yang jelas saya juga sebagai anggota DPRD Bangka PKS sangat setuju harga BBM diturunkan kembali seperti semula. Nah, ini kita lihat siapa yang akan bicara. Beliau seorang pemuda yang luar biasa. Dan insya Allah kita langsung berkomunikasi dengan beliau langsung melalui Facebook sahabat Dr. Zaril. Nah, ini beliau Bang Boy Karolta. Waduh, ini Bang Boy ini keras nih. Bukan Bang Boy keras, maksudnya nih alat ini keras nih. Ya, silakan Bang Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para netizen Dr. Zaril. Dr. Zaril. Bisa juga netiboy ya. Netizen Bang Boy. Jumpa lagi dengan saya Boy Karolta. Hari ini ditodong Dr. Zaril. Wah, ditodong ya? Ini kayak ada senjata ya? Ini kayak main senjata-senjata gitu? Baru pulang dari Tobuali, ditodong kita buat podcast tentang kenaikan harga BBM. Nah, PKS sebagai partai satu-satunya se-Indonesia, kalau ada yang bertanya, ini nggak ada satupun partai yang peduli tentang kenaikan BBM. Hidup PKS! Salah, karena PKS sampai detik ini adalah partai satu-satunya yang menolak dengan tegas, jelas, berkualitas penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang sekarang luar biasa gitu kan. Ini biasanya Sungai Tobuali cukup dengan 300.000. Sekarang hari ini Sungai Tobuali mobil yang digunakan oleh Dr. Zaril ini menghabiskan 500.000. Karena harus beli Pertamax ya? Iya. Pertalite tidak boleh lagi ya? Itu anggota dewan. Gimana nanti kalau kawan-kawan, para pedagang, para petani, kalau yang lainnya, bisa kita bayangin kan, betapa susahnya mereka kemudian dengan kenaikan harga BBM ini. Nah, PKS seluruh Indonesia sudah menjalankan
menyampaikan amanat masyarakat, amanat rakyat, bahwa kami baik di parlemen maupun di jalanan, di spanduk-spanduk maksudnya, sudah menghimbau dan meminta pemerintah secara langsung untuk menggagalkan atau untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Dan itu sudah dilakukan sebelum pemerintah menaikkan harga ya? Ya, sejak rencana kenaikan harga PKS sudah terang-terangan menyatakan untuk tidak menaikkan harga BBM serupiah pun. Ya. Gitu. Karena banyak tentu pertimbangan. Yang paling jelas adalah di tengah krisis pangan saat ini, di tengah menaiknya harga-harga komoditas pertanian maupun pangan, lalu kemudian di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, PKS sangat menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Jangan sampai masyarakat kita yang miskin jadi tambah miskin, yang awalnya bisa bertahan dengan keterpaksaan, sekarang terpaksa untuk turun jadi orang-orang yang susah bergerak. Gitu. Nah, jadi kami dari PKS mengharapkan dan meminta dengan sangat kepada Pak Presiden, Pak Joko Widodo, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat ini dan segera menurunkan kembali harga BBM. Kan lucu gitu kan, ada apa? SPBU swasta yang harga BBM-nya lebih murah daripada SPBU pemerintah gitu kan. Radikal ya. Lucu di mana-mana itu yang namanya fasilitas pemerintah atau badan usaha milik pemerintah itu harusnya lebih murah daripada swasta untuk mengimbangi harga. Ini yang terjadi, swasta lebih murah daripada pemerintah. Ya, di lucu gitu kan? Ya. Kan lucu hal-hal yang. Berarti saya perlu beli bensin di sana ya? Kayaknya udah dari Bangka, Bang Boy. Vivo, lihat HP Vivo nggak bisa ya? Oh, udah bisa ya? Iya ya. Nih Bang Boy, sampai terbatuk-batuk saking pedulian dengan rakyat nih sahabat-sahabat terlintas. Ini biasanya saya langsung bisa dua wajah, tapi karena pakai gagang baru, gagang lama itu lepas dari kaca, jadi tidak bisa digunakan lagi. Dan gagang baru ini lebih dekat ke wajah kami berdua, jadi wajah kami close up kedua-duanya nih. Jadi gitu kan? Yap. Pemerintah harus jujur. Kalau selama ini belum ya? Ya, dalam untuk hal ini ya? Iya, dalam pengelolaan BBM ini pemerintah harus jujur dong. dengan adanya pihak lain yang sanggup mematok harga lebih murah dari pemerintah, maka ada sesuatu yang harus dikoreksi oleh pemerintah dalam hal pengelolaan bahan bakar minyak ini. Kalau alasan pemerintah karena negara lain harga, ya lihat juga kemampuan keuangan rakyatnya gitu kan. Pendapatan per kapita bangsa kita, rakyat kita, dengan kemudian pendapatan per kapita Amerika, Inggris, negara-negara Timur Tengah ya beda jauh gitu. Itu ada lagunya Bang Boy, Farel Prayoga. Ojo dibandingke ya. Gitu. Kalau mau banding, ya banding secara sejajar. Gitu. Jadi pada masyarakat juga kami menghimbau, karena kita ini negara demokrasi, negara yang terbuka, negara yang bisa bicarakan apapun kecuali kemudian itu menyangkut sara. Sampaikan, kita punya media, dan Pak Jokowi juga sudah menghimbau. Saya ini rindu di demo. Dia udah pernah mengatakan itu. Maka sampaikan, demonstrasikan keresahan, kegalauan kita dengan kondisi yang saat ini. Tidak perlu malu-malu gitu. Saya juga peternak. Dengan kondisi PMK sekarang yang membutuhkan penanganan khusus terhadap hewan-hewan ternak, ditambah dengan BBM yang melejit tinggi, tentu punya pengaruh besar terhadap harga ternak dan lain-lain, harga pakan dan lain-lain. Nah ini harusnya jadi pertimbangan oleh pemerintah, bukan sekedar karena defisit harus menaikkan, juga harus ditimbangkan efek dan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Masyarakat ayo gitu, sampaikan aspirasinya, bisa lewat PKS atau langsung ke pemerintah tentang keresahan, kegalauan, kekhawatiran dengan naiknya harga BBM.
medsos Bang Boy, tagarnya sekarang apa nih tagar? Tolak kenaikan BBM. Ya, sahabat-sahabat kita silakan ketik tagar tolak kenaikan BBM di Facebook saya ini di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti sampai ke Pak Jokowi dan Menteri Keuangan juga para menteri lainnya untuk mengambil kebijakan yang betul-betul bijaksana, menurunkan kembali harga Pertalite ke harga semula. Ya kalau bisa lebih rendah lagi ya. Iya. Karena dari komentar para ahli ternyata masih untung besar. Ya oke lah, itu perbedaan pendapat, silakan. Nah, jadi untuk ke PKS Bangka gimana Bang? Pengumpulan tanda tangan atau apa dari rakyat? Ada? Kalau PKS Bangka saat ini kita perlu minum komik di batuk ini luar biasa nih. Ini galak apa? Menggalakkan gerakan bersama rakyat tolak kenaikan BBM dengan penyebaran spanduk dan lain-lain. Termasuk podcast, salah satunya podcast hari ini. Yes. Dan yang lucu itu gini Bang Boy, kemarin saya baca di TV, kok baca di TV ya? Baca tulisan yang di televisi itu apa namanya? Tagline apa tag yang berjalan tuh? Running text ya, bukan tagline ya. Teks yang berjalan itu ada tulisan Kemenkeu, Kementerian Keuangan berarti kan? Titik 2, kenaikan BBM ini menjadikan inflasi menjadi 6,68%. Berarti sudah diduga ada kenaikan inflasi kan? Iya. Tapi masih juga menaikkan harga. Sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang berlawanan. Artinya mau sembuh, tapi malah melakukan sesuatu yang mengakibatkan terjadi penyakit tambahan. Mau sembuh dari COVID, malah ini jadi sakit yang lainnya. Seperti itu. Nah, saya pikir sahabat-sahabat lintas serta netizen, dan juga ada tambahan baru sekarang, netizen dan netiboy, netizen boy Karolta. Ayo kita sama-sama bergerak semampu kita melalui medsos-medsos kita. Kita ketik tagar tolak kenaikan BBM. Dan yang jelas waktu rakor Alek tempo hari Bang Boy, hari Sabtu tanggal 3 itu kan kami sudah senang sekali tuh, harga BBM stabil kan. Begitu pulang dari acara rakor, sudah malam saya pulang, loh ternyata harga BBM naik. Seperti itu, membuat saya terkejut. Kita di prank gitu ya. Iya. Dan waktu di Instagram saya, Instagram sahabat Dr. Zaril tanpa spasi, sahabat DOKTR Zaril. Di situ ada acara rakor Alek yang saya posting secara langsung. Dan di saat terakhir, Ketua PKS Bangka Belitung, yaitu Pak Aksa Bisawan, mengatakan PKS menolak kenaikan BBM. Waktu itu saya sempat heran, kok masih diembuskan ya tolak kenaikan BBM. Ternyata BBM sorenya naik. Kami lagi rakor, rapat koordinasi Alek, PKS Sebabel, harga naik. Ini kan sangat menyakiti hati rakyat. Belum lagi kemarin Bang Boy, ini kisah nyata. Kan saya tuh hampir tidak pernah diperintahkan oleh istri untuk beli telur ayam. Jadi diminta beli 20. Terus saya tanya, harganya berapa? 1.900. Begitu saya beli 2.000, naik 100 rupiah. Dan itu pun yang dagang bilang untungnya cuma 100 rupiah satu butir. Untungnya udah tipis, harga naik, omset berkurang. Jadi kenaikan BBM ini berpengaruh buruk ya terhadap kondisi perekonomian rakyat. Nah, mudah-mudahan para pemimpin di negeri ini, siapapun, mulai dari presiden, para menteri, termasuk orang-orang yang memberikan nasihat atau pembisik presiden, pembisik menteri untuk bertindak yang membuat rakyat bahagia. Nah, dengan cara demikian mudah-mudahan harga BBM bisa turun lagi nih Bang Boy. Bang Boy udah berhenti batuknya? Udah. Ini saya malah serak-serak nih, kayak mau batuk juga nih. Nah, lanjut Bang Boy, apa yang mau dibahas lagi nih? Tentang BBM juga nih. Sebenarnya kenaikan BBM ini juga menciderai semangat kemerdekaan kita. Ya. Tema besar kemerdekaan kita adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya. Kalau pulih, insya Allah pulih. Bangkitnya ini, kita nih ibarat baru turun tangga, mau naik lagi. Baru tangga kedua, tangga ketiga, ditambah beban gitu kan. Ditambah pikulan ya. Iya, itu menyebabkan kita ya sulit untuk bangkit gitu.
Jadi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat itu hanya sekedar slogan, dan tidak terbukti di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Slogan tuh asal katanya dari slow dan gun. Slow lembut, gun nggak mau. Senjata lembut ya. Iya. Senjata lembut yang mematikan gitu ya. Iya. Jadi Pak Jokowi beserta jajarannya, dipikirkan lah gitu. Kita hidup bukan hanya untuk 1 juta, 2 juta manusia gitu kan. Kita memimpin bukan hanya untuk 1-2 orang, bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk pengusaha yang mampu, bukan hanya untuk pejabat yang punya uang, bukan. Tapi kita diamanahkan pemimpin untuk mengurusi lebih dari 200 juta umat yang sebagian besarnya memang tidak mampu gitu secara ekonomi. 280 juta kira-kira Bang Boy. Iya, 280 juta manusia di Indonesia ini kita tidak mampu sebagian besarnya. Kalau kemudian kita bebani dengan hal itu, saya pikir sudah luar biasa gitu. Pemerintah sejatinya kalau mau proyek-proyek prioritas seperti pemindahan IKN ke kota ke Kalimantan bisa ditunda dulu lah. Gitu. Biayanya dialihkan gitu. Biayanya dialihkan kalau memang pemerintah pengen mensubsidi masyarakatnya dengan BLT gitu, bukan dengan menaikkan harga. Kalau alasan kemudian pemerintah adalah karena sebagian besar BBM subsidi dinikmati oleh masyarakat mampu, cari program lain misalnya dengan yang sekarang. Jadi mobil-mobil tertentu tidak boleh ngisi BBM bersubsidi, gitu kan? Ya. Mobil yang masih muda lah ya, 5 tahun ke bawah ya. Ini mobil saya ini udah gitu kan? Udah 11 tahun, 12 tahun. Tahu-tahu harus beli Pertamax. Luar biasa. Baru kali ini saya bilang ke Bang Boy tadi, baru kali ini saya ngisi bensin sebesar Rp500.000. Selama ini tidak pernah gitu Bang Boy. Ini rekor nih. Luar biasa ini. Banyak sebenarnya ide-ide yang bisa direalisasikan oleh pemerintah, bisa dilakukan oleh pemerintah, program-program yang lebih realistis, tidak membebani masyarakat. Itu sangat bisa, tinggal pemerintah mau tidak menjalankan itu. Jangan sampai pemerintah itu untung rugi loh dalam urusan ini. Bahaya kalau kemudian pemerintah menggunakan mekanisme untung rugi dalam mengurusi masyarakatnya. Dan masih penting kalau untung rugi Bang Boy. Ini rugi dan rugi itu. Pertamina rugi sekian triliun. Luar biasa, ratusan triliun nih ruginya. Jadi kawan Pak Jokowi dan jajarannya, ayolah kemudian lebih berempati dengan persoalan ini. Jangan hanya nangis hanya untuk kepentingan politik saja, jangan. Ada ya nangis untuk kepentingan politik ya? Itu berapa purnama yang lalu itu? Iya, udah bulan purnama yang lalu. Lebih dari 60 purnama yang lalu ya? Iya, jangan menangis hanya untuk kepentingan politik. Iya. Para politisi juga mari speak up gitu kan. Mari berbicara lantang, menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini zolim, bahwa ini suatu kesalahan dalam mengelola negara gitu kan. Ingat loh, kalau kita menjalankan amanah ini, pertanggungjawabannya kan bukan hanya di dunia, juga pertanggungjawabannya ada di akhirat. Dan di akhirat kita nggak bisa menutup-nutupi, nggak bisa beralas-alasan dengan tangis-menangis, nggak bisa. Tidak ada backing lagi ya? Nggak ada backing-backingan gitu, semuanya akan terbuka. Yuk, kami dari PKS ngajak nih seluruh masyarakat, seluruh elemen bangsa, mari katakan speak up gitu, bahwa memang BBM harus ditolak kenaikannya. Gitu. Saja begitu. Yes. Terima kasih. Sudah berapa detik nih Bang Boy? Nggak tahu apa. Ya, mungkin sudah ada 15 menit kita bicara seperti ini. Baik, sahabat-sahabat lintas, saya harus konsentrasi dulu di tikungan. Nah, baik. Makasih banyak Bang Boy, Karolta, dan netizen Boy Karolta. Baik, sahabat-sahabat lintas, memang apa yang disampaikan oleh Bang Boy Karolta itu adalah ide cerdas. Ide cerdas untuk membuat rakyat bisa sejalan dengan para politisi, sejalan dengan pemerintah. Dan supaya sejalan, tentu saja rakyat itu diikuti, pemerintah mengikuti rakyat, politisi mengikuti rakyat. Jadi kalau dulu ada istilah menangis demi kepentingan politik, maka sudah saatnya sekarang wakil rakyat dan pemerintah menangislah demi kepentingan rakyat. Dan menangis demi kepentingan rakyat ini
dalam arti untuk berjuang bersama-sama rakyat, merasakan apa yang dirasakan rakyat, bukan sekedar slogan, bukan sekedar senjata lunak, senjata lembut, senjata pelan, tapi betul-betul sesuatu yang kita jalankan. Dari slogan menjadi dijalankan. Kita peduli kepada rakyat, artinya kita peduli kepada orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, semuanya. Kalau politisi ya 1/10 jumlah rakyat Bangka pun insya Allah tidak sampai sedemikian banyaknya. Tapi kalau rakyat itu jumlahnya sudah sampai hampir 300 juta, diberdayakan dalam arti diberikan kesempatan untuk menikmati nikmatnya zaman kemerdekaan ini, insya Allah itu akan membekas dan rakyat akan sangat berterima kasih kepada siapapun pemimpinnya, siapapun politisinya yang bersama-sama rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM ini. Dan yang jelas PKS, Partai Keadilan Sejahtera, berlayar bersama melayani rakyat. Salah satu bentuknya adalah menyuarakan aspirasi dari, saya yakin aspirasi dari lebih dari 250 juta rakyat Indonesia yang disuarakan oleh PKS. Tapi ya karena kita sistem demokrasi, maka suara PKS tenggelam oleh suara-suara selain PKS yang menyetujui kenaikan harga BBM ini. Baik sahabat-sahabat kita, demikian podcast kali ini, podcast Mobil Dr. Zaril dengan tema PKS terus menolak kenaikan BBM bersama narasumber yang sangat dahsyat, super dahsyat, Bang Boy Karolta. Silakan ucapkan sampai jumpa Bang Boy. See you. Semoga bisa ketemu lagi di podcast dan di kantor DPRD 2024. Yes. Loh, sudah bicara 2024 ya? Wah, mudah-mudahan Bang Boy nanti Allah pilih dan dipilih oleh rakyat menjadi wakil rakyat di DPRD Bangka 2024 dari PKS. Dan saya berharap semua rakyat memilih PKS dan caleg-caleg PKS di 2024 agar semakin kuat suara rakyat, suara kita semua. Baik sahabat-sahabat kita, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Salam dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, merdeka. Oke Bang Boy, di kamera mau saya hadapkan ke jalan sambil menikmati suasana di... Udah sampai Koba kita ya? Terima kasih sahabat-sahabat kita yang sudah menonton, serta netizen Dr. Zaril dan netizen Boy Karolta. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.